Kota Lama Surabaya adalah kawasan bersejarah yang merekam perkembangan kota dari era kolonial hingga modern. Dahulu, kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan yang dipenuhi bangunan bergaya Eropa yang berfungsi sebagai kantor administrasi, gudang, dan pusat bisnis. Hingga kini, jejak sejarah tersebut masih terasa melalui arsitektur megah dan atmosfer khas kota lama yang kaya akan nilai budaya. Namun, seiring dengan upaya revitalisasi, banyak bangunan cagar budaya di kawasan ini mengalami perubahan fungsi. Jika kita berjalan di sepanjang kota lama Surabaya saat ini, kita masih bisa melihat deretan bangunan cagar budaya yang kokoh. Tetapi, ada satu fenomena yang mencolok, yaitu banyak di antaranya yang kini menjadi kantor perbankan. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ini hanya sekedar kebetulan atau ada faktor sejarah yang melatar belakanginya? Dalam video ini, kita akan menelusuri lebih dalam fenomena peralihan fungsi bangunan cagar budaya di Kota Lama Surabaya yang menjadi gedung perbankan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihatnya dari perspektif sejarah. Salah satunya melalui wawancara dengan Bapak Yayan Indrayana, ST, seorang profesional yang terlibat langsung dalam program revitalisasi Kota Lama Surabaya dan memiliki latar belakang di bidang perencanaan kota serta arsitektur. Dalam wawancara kami, Pak Yayan menjelaskan bahwa peralihan fungsi bangunan di Kota Lama Surabaya bukan sekedar hasil revitalisasi, tetapi memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak masa kolonial Belanda, kawasan ini memang sudah menjadi pusat perdagangan dan ekonomi. Banyak bangunan di sini dulunya milik perusahaan dagang dan institusi keuangan kolonial, yaitu sebuah warisan yang ternyata masih bertahan hingga sekarang. Namun, perubahan besar terjadi setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1959, pemerintah menerapkan kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing. Ini adalah dampak dari konferensi meja bundar di mana aset-aset milik Belanda resmi diambil oleh pemerintahan Indonesia. Sejak saat itu, banyak bangunan yang dulunya dikuasai perusahaan kolonial berubah fungsi menjadi kantor pemerintahan dan bank nasional. Salah satu contoh nyata dari perubahan ini adalah Gedung Cerutu yang sekarang dikenal sebagai kantor Bank Mandiri di Jalan Rajawali, Surabaya. Dulunya, bangunan ini milik Handelsvereniging Amsterdam, sebuah perusahaan dagang besar di Hindia Belanda yang bergerak di sektor perkebunan dan perdagangan. Setelah nasionalisasi, gedung ini dihibahkan kepada Bank Mandiri yang saat itu merupakan hasil penggabungan beberapa bank nasional. Uniknya, gedung ini tetap mempertahankan arsitektur aslinya, yang menjadi bukti bahwa tidak semua perubahan berarti menghapus jejak sejarah. Sehingga, pada tahun 2009, pemerintah Kota Surabaya menetapkan bangunan tersebut menjadi bangunan cagar budaya di Surabaya. Melalui penjelasan ini, Pak Yayan menegaskan bahwa fenomena peralihan fungsi ini bukan sekedar hasil dari program revitalisasi Kota Lama Surabaya yang baru-baru ini gencar dilakukan. Sebagian besar sudah terjadi jauh sebelum sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan kebijakan nasional pasca kemerdekaan. Jadi, dari perspektif sejarah, bisa kita lihat bahwa alasan utama mengapa banyak bangunan cagar budaya di Kota Lama Surabaya beralih fungsi menjadi kantor perbankan bukan hanya karena revitalisasi modern, tetapi karena warisan sejarahnya yang memang sejak dulu berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan dan ekonomi. Bank-bank nasional yang muncul setelah nasionalisasi melanjutkan fungsi ini yang menjadikan bangunan bersejarah sebagai bagian dari identitas mereka. Maka tidak heran jika hingga kini banyak bangunan cagar budaya di Kota Lama yang justru menjadi kantor perbankan, yang melanjutkan peran kawasan ini sebagai pusat ekonomi sejak masa lalu.